Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ya, hai semuanya buat teman-teman yang bakal nonton video ini ke depannya. Mungkin ini bakal jadi video pertama saya di channel YouTube saya. Tapi sebelum itu saya minta izin buat perkenalan diri, perkenalan singkat. Jadi nama saya adalah Muhammad Fikri Salam. Saya adalah mahasiswa aktif semester 2 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ada di Serang, Banten. Video ini saya buat berdasarkan arahan dosen saya untuk pengambilan nilai ujian tengah semester. Pada video ini, saya akan membahas tema tentang kerukunan beragama. Sebelumnya, apa sih kerukunan beragama ini? Apa sih maksudnya? Kayak pengertiannya apa, tujuannya apa, cara-cara buat melakukan kerukunan beragama ini apa gitu loh. Nah, untuk lebih jelasnya itu, ada beberapa versi nih tentang kerukunan beragama. Ada yang dari web, ada juga yang dari tulisan. Tulisan maksudnya di sini tulisan tuh tulisan teman saya ya gitu, yang udah dikonfirmasi ke dosen mata kuliahnya. Yang pertama ada dari versi web UIN Jakarta nih. Ya udah, jadi apa sih kerukunan beragama menurut versi web UIN Jakarta ini? Udah, yuk kita dengerin bareng-bareng ya. Jadi menurut web UIN Jakarta, kerukunan beragama adalah Jadi, kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi seperti itu sih kurang lebih arti kerukunan beragama menurut web dari UIN Jakarta ya. Nah, sekarang dari tulisan teman saya nih. Menurut istilah, kerukunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Jadi dari pengertian singkat aja dari KBBI udah ketahuan lah ya kalau kerukunan ini kayak hidup bersama di suatu lingkungan dengan bersepakat. Berarti individu-individunya itu bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran yang sekecil apapun. Yang artinya harus ada nilai-nilai toleransi yang hidup dalam tiap-tiap individu tersebut demi berlangsungnya kerukunan beragama. Karena kan gak mungkin ya ada kerukunan beragama apabila orang-orang di sekitarnya itu tidak toleransi, tidak menghargai keberagaman agama, keragaman budaya, keragaman ras gitu kan. Kan nggak mungkin tercapai kerukunan beragama kalau emang orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Nah, kerukunan ini ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghargai, saling memaknai kebersamaan lah istilahnya. Jadi kita beda-beda tapi kita tetap menerima, dan kita juga memaknai kebersamaan kita itu saling mempercayai. Maksudnya mempercayai sebagai teman ya, bukan sebagai agama gitu. Enggak, kepercayaannya beda tapi kita percaya, enggak kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus misalnya ini contoh kecil. Misalnya kita punya tetangga yang beda keyakinan nih, beda agama lah ya. Apakah kita sebagai warga negara yang baik akan melakukan intimidasi terhadap dia? Mentang-mentang kita nih mayoritas nih Islam, terus dia minoritas misalkan. Kan gak mungkin ya kita kayak ngituin agama dia, kayak diintimidasi, terus juga kita gak toleran, kan gak boleh. Kan ada yang surat tuh yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu ya bagiku agamaku gitu. Jadi kita toleransi aja gitu loh, saling-saling menghargai gitu lah ya. Nah, sebagai bangsa yang baik juga kita harus menjaga nih kerukunan kita dengan tetangga. Apalagi masalah agama, ini kan masalah yang cukup sensitif ya di Indonesia. Kayak yang kita tahu aja lah, tahu sama tahu. Contoh kecil lagi tentang toleransi beragama itu adalah kita nggak ngeganggu dia mau ibadah. Misalkan kita ketemu orang Hindu nih, dia pengen ke pura, ya udah biarin aja dia ke pura, jangan tanya-tanya kayak kok gini. Coba deh situasinya dibalik. Kalau kita jadi minoritas, mereka mayoritas, mau nggak kira-kira? Ngapain ke masjid mulu, sholat 5 kali sehari, capek.
saya aja nggak tiap hari tuntutan ibadahnya. Nah, pasti bakal ribut kan. Di sini guna dari toleransi itu untuk menjaga kerukunan antar umat beragamanya ya teman-teman. Jadi kita sama tetangga-tetangga kita tuh nggak bakal ribut dah tuh kalau udah saling toleransi, saling ngerti, saling hargain, saling memaknai toleransi itu. Dan juga mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak diraih dan tidak tumpah darahnya bukan cuma dari satu agama doang, banyak nih, dari agama mana, dari ras mana, budayanya kayak gimana, banyak. Jadi kita tetap harus toleransi ya teman-teman. Nah, ini ada kesimpulan dari kerukunan ya. Sebelum next ke pembahasan selanjutnya, maka kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, tujuan bersamanya itu mencapai kerukunan beragama ya teman-teman. Nah, dengan adanya individu yang sadar akan keberagaman dan dapat mentoleransi keberagaman tersebut, maka kerukunan beragama sendirinya akan tercipta di tempat tersebut. Nah, ingat ya, tadi kuncinya adalah toleransi, individu atau sumber daya manusia yang sadar akan keberagaman dan melakukan toleransi dan menghidupkan nilai-nilai toleransi dalam dirinya dan dalam bermasyarakat. Nah, cukup dua nih, sadar diri sama menjalankan apa yang udah jadi kesadaran ini. Nah, cukup dua ini, maka niscaya akan ada kerukunan yang tercipta di lingkungan kita semua nih. Kita sama teman kita yang beda keyakinan saling hormatin, nah, saling menghargain gitu ya. Nah, kan udah ada dua tuh syarat yang tercapai, maka tuh udah pasti tuh gak mungkin ada keributan. Dalam terminologi Islam, istilah yang dekat dengan kerukunan umat beragama adalah tasamuh. Keduanya menunjukkan pengertian yang hampir sama. Ini hampir sama loh ya, tasamuh dengan kerukunan umat beragama, bukan berarti sama. Nanti di akhir video dijelasin kok apa itu tasamuh, bedanya di mana dengan kerukunan beragama, ntar jelasin ya insya Allah. Yaitu saling memahami, saling menghormati, dan saling menghargai sebagai sesama manusia. Artinya, Islam memandang kerukunan umat beragama ini sebagai fondasi agar terjalinnya ukhuwah persaudaraan dengan menerapkan sikap tasamuh tadi. Nah, ingat ya, diharapkan agar terjalinnya ukhuwah persaudaraan. Nah, persaudaraan tuh ingat baik-baik tuh ya. Nah, gimana sih caranya meningkatkan atau mempererat ukhuwah persaudaraan ini yang sekarang kita artikan sebagai kerukunan beragama? Nih, saya punya 4 cara yang bakalan saya sebutin satu persatu dan saya jelaskan insya Allah. Yang pertama itu menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain. Nah, ini kalau misalkan kita punya temen beda agama nih, coba perasaan curiga atau apapun itu yang bisa memicu kemarahan dia atau bisa bikin huru-hara, coba dihilangin ya teman-teman ya. Entah kita curiga atau kita nuduh dia yang aneh-aneh gitu loh, padahal nggak ada buktinya sama sekali. Udah, coba mulai sekarang kita kurang-kurangin ya nuduh-nuduh yang nggak ada bukti gitu, apalagi nuduhnya tuh sampai bawa-bawa agama gitu. Oh lu gini, dasar lu agama ini. Jangan ya teman-teman, itu bisa ngerusak kerukunan banget pokoknya. Bukan cuman kalian sama teman kalian kok yang bakalan rusak, malah bisa perang agama ntar. Mau emang? Kan konyol ya, cuman gara-gara salah-salahan tiba-tiba banyaknya ribut. Itu poin pertama. Yang poin kedua adalah jangan menyalahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan, tapi salahkan orangnya. Nah, ini nih yang sering terjadi nih di kalangan kita sebagai anak-anak muda nih, mahasiswa yang pencinta-pencinta dark jokes nih. Tolong ya, denger nih. Jangan menyalahkan agama seseorang. Kalau dia bikin salah, salahin orangnya. Nah tuh ya, jangan sampai ada teman kita yang beda agama terus dia ketahuan nyontek nih. Hal kecil dah, kecil nyontek nih, kecil bet nih. Kecil sih, tapi gede dosanya. Nah, kecil nih ya. Nah, jangan sampai waktu ketahuan dosen dia nyontek, kita nyalain agamanya. Kayak, wah lu orang agama ini
pantas lu kayak gini, di agama lu diajar nyontek ya, diajarin culas gitu. Emang di agama lu nggak diajarin yang baik-baik apa? Kok lu malah jadi kayak gini? Nah jangan sampai tuh kayak gitu teman-teman. Jangan mentang-mentang kita mayoritas, dia minoritas tuh dituduh yang enggak. Jangan sampai gitu ya. Ya mungkin kita nganggapnya kayak bercandaan, yang tahu sama tahu mau bercanda gitu kan. Tapi kalau orang lain denger, atau mungkin saudaranya, atau orang tuanya, atau teman satu agamanya lewat dan denger nih, apa coba kata mereka? Pasti mereka marah lah, pasti mereka ngebela agama mereka sendiri kan. Nah maka dari itu tolong untuk teman-teman dikurang-kurangin ya poin nomor 2 ini, atau langsung dihilangin juga nggak apa-apa. Jangan diulangi lagi kesalahannya gitu loh. Jangan bawa-bawa agama lah kalau lagi bercanda mah gitu kalau bisa. Dan yang ketiga, poin 3 nih, biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya, jangan mengganggu umat lain yang sedang beribadah. Nah gitu tuh, contoh kecilnya aja waktu misalkan teman kita ada yang agamanya Hindu, dia lagi nyepi nih kan. Kalau hari nyepi itu kan dia nggak boleh ngapa-ngapain ya, koreksi kalau salah ya buat teman-teman di sini, mungkin ada yang agamanya Hindu. Setahu saya sih nggak boleh, kayak nggak boleh ngelakuin aktivitas yang terlalu gimana banget yang itu. Jadi misalkan kita punya temen atau tinggal di lingkungan yang banyaknya mayoritasnya orang-orang Hindu nih, jadi kita sebagai bangsa yang beradab gitu tetap menjunjung tinggi satu patah yang dimana itu berbunyi, dimana langit dipijak di sana bumi dipijak, di sana langit dijunjung ya teman-teman. Jadi misalkan kita banyak sekitaran tinggal di tempat Hindu ya, mereka waktu lagi nyepi ya kita tolong diem di rumah juga gitu, atau beraktivitas seadanya aja, sebutuhnya aja gitu. Kalau emang nggak butuh-butuh banget ya nggak usah keluar lah, kan sebagai wujud toleransi kita juga terhadap agama mereka gitu loh teman-teman ya. Terus yang keempat, diskriminasi terhadap agama lain. Nah ini juga sering nih, ini berkaitan sama poin nomor 2 tadi. Jangan mentang-mentang kita mayoritas, mereka minoritas nih ya. Jadi kita tuh ngediskriminasi dia dalam hal apapun. Entah dalam, kalau kita lagi di kantin tiba-tiba lagi rame-rame ternyata dia sendirian, wah ini si beda agama nih lagi ini gangguin, jangan kayak gitu teman-teman. Jangan pernah kayak gitu, soalnya ya balik lagi poin nomor 2 tadi, kalau orang-orang di agamanya lihat gimana, apakah mereka bakal terima gitu loh. Coba dibalik deh, jangan mereka, kalian misalkan dibully nih sama orang agama lain rame-rame, emangnya orang tua kalian terima? Enggak kan? Makanya poin nomor 2 sama nomor 4 tuh paling sensitif. Jadi tolong jangan diulangi ya kesalahannya ya, bagi yang udah pernah bikin kesalahan kayak gitu. Kalau yang belum pernah bikin ya jangan dicoba-coba. Terus materi selanjutnya nih masih dalam bab kerukunan beragama, tapi ada satu materi namanya pluralisme hukum. Nah pluralisme hukum itu apa sih? Pluralisme hukum bisa diartikan sebagai keragaman hukum. Jadi nggak cuma satu hukum yang ada di daerah tersebut, ada banyak gitu loh. Ada banyak hukum-hukum yang berlaku tapi saling berkesinambungan jadi satu kesatuan. Tujuan tetap satu kok gitu. Nah, pengertiannya nih, pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Benar kan gue tadi, lebih dari satu hukum. Nah, dalam tataman sistem hukum nasional, kita sebagai bangsa telah mengakomodasi prinsip pluralisme hukum. Contohnya, negara mengakui peradilan negeri, yang dalam hal ini adalah diwarisi dari kolonial Belanda yang menganut paham Kristiani. Dan peradilan agama dalam hal ini menyangkut agama Islam dan juga adat-adat. Nah, dalam praktik kehidupan kita sehari-hari nih, sebenarnya kita juga udah berjalan dengan paham agama kita masing-masing kan. Nah, dan juga kita sebenarnya tuh udah berjalan sama paham yang ada di ini pluralisme hukum ini. Contohnya tuh ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ketentuan hukum sesuai agamanya masing-masing gitu. Jadi ya semuanya tuh banyak aturan hukum tapi tetap berjalan dari satu, makanya terjadi kerukunan beragama. Tuh loh. Selanjutnya, dengan adanya pluralisme hukum, kerukunan beragama akan tercipta dengan baik karena pada praktiknya negara mengakui dan menghormati ketentuan hukum masyarakatnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Dengan negara mengakui prinsip pluralisme hukum ini, maka masyarakat dapat menjalani hukum dari agamanya masing-masing
dengan saling menghormati dan saling menghargai tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Balik lagi kayak yang saya bilang tadi ya, karena tiap-tiap agama pasti menyarankan dan menyuruh kepada kebaikan, tergantung kita percayanya kemana. Kalau saya percayanya ke Islam, teman-teman sini pasti ada lah yang Hindu, Konghucu, Buddha, Protestan, Katolik, pasti ada lah dari antara teman-teman ya. Tetap kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama, kita ibadah, kita sembahyang ya, kita tetap harus gitu ya. Tapi di samping itu kita juga harus toleransi kepada teman-teman kita yang agamanya beda dari kita. Ini buat semua sih, nggak buat yang muslim doang. Dari beberapa agama juga mungkin ada kayak agama-agama lain yang belum tersebut gitu, mohon maaf gitu ya. Jadi ya udah, mungkin segitu aja ya materi dari saya yang saya sampaikan tentang kerukunan beragama ini. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan juga saya nerima kok kritik, saran, dan juga beberapa revisi yang mungkin teman-teman di sini mau ajukan atau mau sampaikan ke saya terima. Mungkin juga ada bapak ibu dosen yang nonton video ini buat atau sekedar lewat di beranda YouTube-nya aja, nggak apa-apa, komen aja ya pak ibu teman-teman sekalian, komen aja, karena saya juga masih mahasiswa gitu loh, masih banyak banget kurangnya. Silahkan di komen kurangnya gimana, nanti saya baca satu-satu komennya. Oke, ditunggu juga nanti dari komen-komen kalian, saya bakal belajar kok, kedepannya bakal lebih baik lagi. Oke, udah, saya tutup presentasi saya dengan ini, dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tapi hari ini kan bulan puasa ya bro ya, nih gue ingetin nih buat kalian semua nih ya, jangan sampai nggak puasa cuy, sama hindari naik motor siang-siang dah. Gue takut tuh motor lu tuh belok warteg tuh, kan gak enak habis bahas kayak gini nih tentang agama-agama, kewajiban-kewajiban kita gini kan gak enak. Habis kayak gini tiba-tiba belok warteg kan kayak gak ada kesinambungannya gitu, gak ada hubungannya, gak ada ngefek-ngefeknya tuh ke badan lu tuh ya kan. Entah lu nya udah terlalu kebebel apa gimana, gak tahu juga dah ya. Pokoknya udah ntar siang tidur ya tidur, kalau enggak ntar ke masjid, gak usah naik motor cuy, rawan.